Konsep pluralisme dan toleransi. Hanya merujuk pada kenyataan kemajemukan. Yang kedua, pluralisme berbeda dengan kosmopolitanisme. Yang ketiga, konsep dari pluralisme berbeda dengan relativisme. Dan yang keempat, pluralisme agama tidak sama dengan sinkretisme. Selanjutnya, signifikansi pluralisme agama. Selanjutnya, Raihana. Paham terhadap pluralisme memiliki makna yang penting dalam kehidupan yang kompleks dan heterogen. Istilah pluralisme masuk ke dalam lingkup otoritas keberagamaan. Pendapat yang diberikan oleh MUI adalah menyesatkan. Pluralisme merupakan suatu paham yang sesat dan menyesatkan. Dewal Mudil dalam Wabah al-Zuhaili adalah sebuah bukti bahwa pluralisme merupakan kata yang sensitif. Jadi, dapat dikatakan pluralisme yang sesungguhnya tentu memiliki tujuan mulia dalam mewujudkan kehidupan toleran dan juga saling menghargai satu sama lain. Pluralisme agama merupakan sumber mendasar dan dapat digunakan oleh umat manusia untuk mampu mewujudkan perdamaian serta keadilan di masyarakat kontemporer atau masyarakat yang memiliki kesenjangan yang tinggi. Perdamaian sendiri merupakan keimanan yang diartikan ke dalam tindakan. Selanjutnya, selanjutnya boleh agak ke bawah, Raihana. Menempatkan pluralisme sebagai suatu usaha satu-satunya untuk menyelesaikan kekerasan bukan merupakan hal yang tepat, karena usaha untuk menyelesaikan kekerasan seharusnya melibatkan berbagai elemen secara komprehensif. Konsep pluralisme sendiri bukan termasuk ke dalam konsep yang netral, karena pluralisme sendiri memiliki beragaman tafsiran dan juga masih banyak kecurigaan yang ada. Boleh ke bawah sedikit, Rehana? Nah, ada 3 hal yang memungkinkan terjadi dari masuknya pluralisme ke dalam ranah keagamaan. Yang pertama, ada agama melakukan penerobosan ke dalam kehidupan sosial dan kultural masyarakat. Yang kedua, agama dipengaruhi oleh unsur-unsur luar. Dan yang ketiga, terjadi dialog antar keduanya. Selanjutnya, pentingnya universalitas Islam. Selanjutnya, universalitas dan keragaman wahyu Tuhan dipaparkan dengan tegas untuk mendorong universalitas wahyu Tuhan yang merupakan faktor utama dalam pemahaman Islam akan agama lain. Keberagaman seperti ras, warna kulit, komunitas, dan agama dilihat sebagai sebuah tanda rahmat dan keagungan Tuhan yang ditunjukkan melalui makhluknya. Setiap agama disebut dengan Islam apabila dilihat dari makna harfiah Islam, yaitu sikap pasrah kepada Tuhan. Jika mendalami arti dari istilah Islam hingga mampu meliputi seluruh agama yang diwahyukan, itu bukanlah suatu hal yang menggapai tujuan pluralistik. Al-Quran memiliki prinsip yang unik, karena prinsip tidak memaksa untuk memeluk agama lain. Agama di depan Tuhan adalah Islam. Orang-orang yang berbuat baik kepada Allah dan hari akhir tentunya akan selamat. Selanjutnya, pentingnya pluralisme dan dialog. Selanjutnya, Rayhan. Dalam bahasa Arab, dialog diartikan dengan hiwar, yang memiliki makna pertemuan antar agama yang berfokus pada tujuan utama dari segala agama. Hal utama menemukan konsep pluralisme dalam Islam adalah Al-Quran. Dalam menjalin hubungan dengan agama lain, Islam memberikan keistimewaan terhadap agama Yahudi dan Kristen. Keistimewaan ini bukan merupakan hanya sebuah etiket saja, tapi pengakuan kebenaran terhadap kedua agama tersebut. Selanjutnya, pluralitas sendiri merupakan sebuah realitas kehidupan di mana setiap orang harus berusaha memiliki sikap saling menghargai. Dasar dari pluralitas agama adalah tujuan dan dialog yang terbuka. Menurut Mahmud M. Ayub,
Terdapat dua fase dialog yang harus dilewati agar terciptanya keharmonisan hubungan antar agama. Yang pertama, dengan saling mengenal. Yang kedua, kesatuan iman. Hal ini merupakan tujuan utama dari dialog, yakni seorang muslim semakin beriman lewat perenungan iman seorang Kristen dan penganut lainnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan ketika dialog adalah, menurut Frank Witness, yakni masing-masing individu tidak menyembunyikan keyakinan, bertujuan menghapus kecurigaan ataupun ketakutan yang tidak diungkapkan. Lalu mutual respect, yakni bersimpati terhadap kesulitan yang dimiliki oleh orang lain dan mengapresiasi prestasi yang orang lain dapatkan. Selanjutnya, religious freedom, yakni hak untuk dapat memeluk agama tanpa memaksakan. Selanjutnya, dialektika Al-Quran dalam pendidikan. Di kalangan umat Islam, terdapat konsep dialog yang berada dalam Al-Quran dan mendialogkan Al-Quran, serta berdialog menggunakan Al-Quran. Terdapat 3 sisi dari proses dialog dengan Al-Quran, yakni teks, pembaca, dan pendengar Al-Quran. Konsep dialog dalam Al-Quran merupakan salah satu mode pendidikan. Ada beberapa ayat Al-Quran yang diberikan kepada manusia melalui dialog, baik itu dialog yang dilakukan Allah dengan makhluknya maupun dialog yang makhluk dengan makhluk lainnya, yakni seperti surat Al-Baqarah ayat 31, Al-Saffat ayat 20 sampai 23 dan Hud ayat 84 sampai 95. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh ditanyakan lewat raise hand atau melalui kolom chat. Terima kasih. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Nama panggilannya siapa? Nama panggilan saya Devita, Pak. Oh, panggilannya Devita. Oke, baik. Iya, Pak. Rumahnya di mana, Devita? Saya rumahnya di Pamulang, Pak. Oh, Pamulang. Oke, Pamulang. Iya. Statusnya apa ini saat ini? Kenapa malu? Statusnya Sudah punya pacar? Ya, insya Allah punya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti cepat tunangan ya. Cepat bisa Amin, ya Allah. Berhalal ya. Iya, Pak, lulus Jangan dulu. mengutamakan hawa nafsu ya, hati-hati ya dalam berpacaran. Iya, Pak. Hati-hati. Baik, panggilannya Devita ya. Devi ya, Devita apa Iya, Devi? Pak, Devita. Devita. Oke, baik Devita, terima kasih. Riana, apakah bisa share screen lagi selanjutnya? Devita baru Bisa, selesai. Pak. Ya, silakan. Nanti bisa tanya ke Devita, bisa lewat chatting ya. Oke, sudah ada itu pertanyaan dari Astuti. Alustri ya, Darmawati Alustri. Silakan. Jihan Fauziah, mana Jihan Fauziah? Hadir kah? Iya, Pak, saya hadir. Oke, ya. Ini udah 42 kita ya, udah hadir semua nih, full. Bagus. Oke, yang belum on kamera, silakan on kamera ya. Kalau masih off kamera, nanti siap-siap Bapak keluarkan nanti kalau nggak ada kepentingan ya. Baik, yang di kendaraan hati-hati, yang lagi di perjalanan hati-hati. Kalau setengah jam belum on kamera, mohon maaf, nanti Bapak keluarkan juga. Jadi batas waktunya di perjalanan setengah jam ya. Jangan ini mah 2 jam full di perjalanan semuanya ya. Lebih baik menepi, istirahat ya. Karena kuliah biar fokus. Baik, Jihan Fauzia, adakah? Ya, ada, Pak. Oh ya, silahkan Jihan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat sore untuk dosen pengampu mata kuliah pendidikan multikultural, yaitu Bapak Gunawan Santoso MPD, dan selamat sore untuk teman-teman semua. Perkenalkan, saya Jian Fauzia. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang toleransi dan signifikansi pluralisme. Lanjut, Hana. Hana bisa digedein nggak? Nggak bisa, ini dari Drive diambilnya. Oh iya, iya. Pluralisme. Kata pluralitas dalam bahasa Inggris disebut pluralism. Kata pluralism diambil dari gabungan dua kata, yaitu plural dan isme. Kata plural dapat diartikan dengan menunjukkan lebih dari satu atau jamak, sedangkan kata isme dapat diartikan dengan sesuatu yang langsung berhubungan dengan paham atau aliran. Jadi dapat disimpulkan, pluralisme adalah upaya aktif untuk mengelola konflik antar agama, sebuah konsep yang menekankan aspek positif dan realitas kesadaran keberagamaan, toleransi, dan kesadaran akan keberadaan golongan atau agama lain. Selanjutnya, toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu toleransia, yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Dari sini dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah suatu sikap yang memberikan hak penuh kepada orang lain untuk menyatakan pendapatnya. Lanjut. Selanjutnya ada konsep pluralisme. Secara garis besar, konsep pluralisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, pluralisme tidak semata menunjukkan pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, tetapi seseorang baru dikatakan menyandang sifat sebagai seorang pluralis apabila ia dapat berinteraksi secara positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Yang kedua, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjukkan kepada suatu realitas di mana aneka ragam ras dan bangsa hidup di suatu lokasi. Yang ketiga, konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Seseorang yang menganut relativisme akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut kebenaran atau nilai-nilai ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang atau masyarakatnya. Yang keempat, pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur-unsur tertentu. Next. Selanjutnya ada konsep toleransi. Konsep toleransi menurut Joyce Cyrus, ia menekankan pada pentingnya loyalitas, komitmen personal, dan keyakinan tulus. Artinya, manusia sebagai makhluk sosial seharusnya menghargai loyalitas orang lain selama hal tersebut tidak bertujuan pada tindakan merusak. Konsep toleransi yang ditawarkan dalam Islam sangatlah rasional dan praktis, tidak berbelit-belit. Namun dalam hubungan dengan keyakinan atau akidah dan ibadah, umat Islam tidak mengenal kata kompromi. Ini berarti keyakinan para penganut agama lain terhadap Tuhan mereka juga dengan tata cara ibadahnya. Selanjutnya, signifikansi pluralisme agama. Pemahaman dan pemaknaan terhadap pluralisme sesungguhnya memiliki makna yang cukup signifikan dalam kehidupan yang kompleks dan heterogen. Pluralisme memiliki tujuan mulia dalam menciptakan kehidupan yang toleran dan saling menghargai. Oleh karena itu, pluralisme agama adalah sumber penting yang tersedia bagi orang-orang yang dapat menggunakannya untuk mencapai perdamaian dan keadilan dalam masyarakat. Lanjut. Selanjutnya ada pentingnya universalitas Islam. Universalitas Islam secara teologis dapat dilacak dari perkataan al-Islam yang berarti sikap pasrah kepada Tuhan atau perdamaian. Dengan pengertian ini, semua agama yang berarti
berarti pasti bersifat al-Islam karena mengajarkan kepasrahan kepada Tuhan dan perdamaian. Tafsir Islam seperti ini akan bermuara pada konsep kesatuan kenabian dan kesatuan kemanusiaan. Kedua konsep ini merupakan implikasi dari konsep kemahaesaan Tuhan. Menurut Islam ada beberapa proposisi yang mendukung konstruksi pluralistik Islam sebagai berikut. Yang pertama, universalisme dalam keragaman wahyu Tuhan kepada manusia ditegaskan Islam secara eksplisit atau untuk mendukung universalitas wahyu Tuhan yang memainkan peran penting dalam pemahaman Islam akan agama lain. Yang kedua, keberagaman ras, warna kulit, komunitas, dan agama dipandang sebagai tanda rahmat dan keagungan Tuhan yang ditunjukkan melalui makhluknya. Salah satu utama Islam adalah menghapus diskriminasi yang didasarkan pada ras atau warna kulit dengan mengajukan satu persaudaraan Islam yang bertujuan menyatukan manusia yang berbeda-beda ke dalam satu keimanan. Yang ketiga, setiap agama yang diwahyukan dapat disebut Islam jika dipandang sebagai sikap pasrah kepada Tuhan. Lanjut, anak. Yang keempat, tidak ada paksaan dalam beragama. Ini merupakan salah satu prinsip unik Al-Quran yang dimaksudkan untuk mengatur kebebasan beragama dalam Islam. Yang kelima, agama di hadapan Tuhan adalah Islam. Adanya beberapa ayat yang menunjukkan eksklusifisme Islam. Ayat-ayat ini bisa ditafsirkan bahwa Islam berarti istislam, yang yakni sikap pasrah kepada kehendak Allah. Yang keenam, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berbuat baik akan selamat. Selanjutnya pentingnya pluralisme dan dialog. Menurut Muhammad M. Ayoh, ada dua fase dialog yang harus ditempuh untuk membangun keharmonisan hubungan beragama. Yang pertama, saling mengenal. Kaum muslim harus saling mengetahui bahwa Kristen satu Tuhan, bukan yang tiga Tuhan. Sebaliknya, Kristen harus mengetahui bahwa kaum muslim tidak menyembah Muhammad dan Islam bukanlah agama pedang, tetapi Islam adalah agama tauhid. Yang kedua, kesatuan iman. Ini tujuan tertinggi dari dialog, artinya ketika iman seseorang muslim semakin mendalam lewat perenungan iman seorang Kristen dan penganut agama lain, tujuannya bukan terletak pada meyakinkan penganut agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam atau sebaliknya, tetapi bagaimana kita berusaha bersama-sama melihat kerja Tuhan dalam sejarah dan peradaban kita. Lanjut, anak. Selanjutnya, dialektika Al-Quran dalam pendidikan. Pendidikan menurut Al-Quran adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai hambanya. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia yang sehat jasmani, rohani, berakal, dan bermoral tinggi, serta menciptakan kondisi yang mendukung bagi manusia untuk dapat hidup di dunia secara adil dan menerima berkahnya. Dari tujuan tersebut, sama halnya dengan tujuan Islam yang sebenarnya, baik akidah, syariah, moral, dakwah, lembaga, sistem perilaku, maupun jihad sekaligus dalam rangka mewujudkan kalimat Allah sebagai yang tertinggi, itu semua hanya terwujud dalam tarbiyah atau pendidikan ruhani, akal pikiran, fisik, etika, akhlak, dan perilaku. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan, bisa bertanya langsung atau melalui chat Zoom.
Ya, baik. Sudah terlihat ya di situ ya. Ada yang mau bertanya itu lewat chat ya. Oke, Bapak cek di sini Siti Mutia, Rosmalina, Rizka, Jane baru bergabung lagi Jane. Nur Halimah lagi sakit, Nur Ajija, Ajmi, Nakwa on kamera ya. Halo Jane, sambil menunggu share screen silakan. Halo Jane, Jane Hatta Adlani, bisa dimunculkan wajahnya. Ini beberapa kali beberapa pertemuan tidak hadir Anda itu. Kemana aja? Sibuk apa ini? Sudah kerja atau belum? Jane Hatta Adlani. Iya Pak, saya kerja Pak. Kerja di mana? Kerjanya di mana? Di JNT Pak. Kamu setiap Di gudang. kamu setiap perkuliahan Bapak lagi sibuk kerja itu. Iya Pak, benar Pak. Minggu-minggu kemarin. Iya. Kamu kalau kerja harus ada surat izinnya ya. Kalau ada kuliah Bapak ya. Oke Pak, siap. Biasakan buat surat izin ya. Nanti Bapak kasih tugas nanti biar kalau kamu nggak ikut kuliah nanti Bapak gantinya adalah kasih tugas nanti. Ya. Kalau nggak bisa Iya, ikut Pak, siap. kuliah, kamu harus ada surat izinnya dari tempat kerja. Terus nanti akan Bapak ganti dengan tugas yang lain. Paham ya? Oke. Jangan keseringan bolos ya. Rambutnya nanti dirapikan ya, dipotong rambut ya, rapi ya. Iya Pak, siap Pak. Nah, tugas-tugasnya nanti dikumpulin ke moderator ya. Tanya di kelas moderatornya siapa, nanti kumpulin ke sana ya. Segera ya. Jangan menunda perkuliahan. Biar biar pekerjaan kamu lancar, tugas juga lancar, kuliah lancar. Nanti hidup kamu juga lancar ya. Nggak pusing nanti ya. Segera ya. Semangat ya. Baik Pak, siap. Ya. Karena tugas yang belum hanya kamu ini Jane. Yang lain sudah. Jadi segera ya. Ditunggu. Oke, selanjutnya Karena Kapur. Karena Kapur. Mana Karena Pasha. Karina Kapur ya. Karina Kapur lagu India ya. Apa namanya? Penyanyi India. Halo Karina. Oh iya, yang sebelumnya tadi siapa yang presentasi tadi namanya? Yang presentasi tadi siapa namanya? Jihan, Pak. Oh, Jihan. Jihan Fauzia, Pak. Panggilannya Iya. siapa ini? Panggilannya apa? Panggilannya Jihan, Pak. Panggilannya Jihan. Oke, Jihan. Iya. Rumahnya di mana Jihan? Di Jakarta Utara, Pak. Oh, Jakarta Utara. Wih, oke, deket ya Ya. ke kampus. Lumayan lah 1 jam Jauh, mungkin ya. Pak. Ya nggak apa-apa lah kan 3 sekarang jam, online Pak. ya. Dekat ya. Oh, Karena udah siap. Bentar Karena ya, bentar ya. Statusnya apa nih Jihan nih? Panggilannya Jihan ya? Iya, panggilannya Jihan. Iya, statusnya apa nih saat ini? Statusnya single. Oke, single, Pak. alhamdulillah ya. Pertahankan ya, nanti sampai lulus dulu lah. Iya. Nanti biar fokus kuliah Iya, dulu Pak. ya. Karena soal feeling, Iya. soal rasa itu akan mengganggu pikiran ya kalau kuliah. Baik, terima kasih Jihan di Jakarta Utara. Selanjutnya Iya, Pak. Karena. Halo Karena. Halo, Pak. Ya, panggilannya siapa ini? Karena. Oh, Karena. Oke, silakan. Bapak, Ya. Ya, Kak. Nada Huria Mahazra Alia Sakina itu tadi udah masuk, tapi gara-gara ada kendala sinyal jadinya keluar. Oke, suruh masuk lagi lah. Belum di ACC, Pak. Ya, suruh masuk lagi aja. Tapi belum di ACC, Pak. Oh ya, sebentar. Kita telepon dulu. Halo Raihana. Raihana, halo. Iya Pak. Jadiin Bapak hostnya bisa nggak? Ke handphone yang ini yang sedang Sebentar, berbicara Pak. nih. Jadiin Bapak hostnya Oke. yang berbicara.
biar nanti Bapak klik untuk yang keluar, nanti bisa masuk lagi. Sebentar Bapak Oke, setting. sudah Pak. Ya, sebentar Bapak setting dulu ya. Baik, oke, bisa share screen lagi, Raihana silahkan. Oke, ininya white-nya tidak usah menunggu, langsung saja. Ya, silahkan. Yang mau join silakan Khalifalillah kasih tahu untuk segera join lagi gitu ya, yang tadi terpental karena sinyal atau apa, silakan suruh gabung lagi, join lagi, ditunggu. Silakan Kak Rena dibuka, time is your to presentation, good luck. Iya, baik Pak. Assalamualaikum